Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, dan yang paling penting adalah nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa diberi waktu, masih diberi tenaga untuk bisa saling silaturahim di forum Diklat Ekonomi Islam ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammad SAW, yang telah mengeluarkan kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang Islamiyah. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak Khalil, selaku Dekan FAI yang ada di kampus Unsuka. Kemudian yang saya hormati juga Ibu Dewi, selaku tadi kepala jurusan ya, kalau nggak salah ya. Dan yang saya banggakan teman-teman semua peserta Diklat Ekonomi Islam yang hadir pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk kita sharing aja ya teman-teman terkait FOSEI dan Ekom Robani. Dan ini mungkin juga sebagai pengenalan teman-teman apa itu FOSEI. Tadi juga sempat disebutkan ada beberapa hal yang berkaitan dengan FOSEI, kemudian ada tadi lomba-lomba juga, nanti coba saya sampaikan di sesi kali ini, kayak gitu. Nah, baik teman-teman semua, jadi FOSEI atau mungkin singkatan dari Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam ya. Nah, ini jadi FOSEI, nanti kita bakal cerita tentang bagaimana sejarahnya FOSEI, kemudian perannya FOSEI di dalam ekonomi Islam yang ada di Indonesia itu bagaimana, dan nanti coba saya sampaikan juga apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman kader FOSEI atau mungkin kader KASEI. Gitu. Oke, next dulu ya. Ini next saja. Nah, FOSEI itu ada tiga hal yang berkaitan dengan karakteristiknya. Jadi ketika kita mengenal kader FOSEI atau mungkin kader FOSEI, ada tiga hal yang melekat di kader FOSEI, tiga karakteristik. Jadi kalau kita sebut kader FOSEI, oh kader FOSEI ini tiga ini udah nyatu dengan kita kayak gitu. Yang pertama adalah dakwah, yang kemudian adalah ukhuwah, dan yang ketiga adalah ilmiah. Dakwah ini adalah FOSEI bergerak dalam bidang sosialisasi ekonomi Islam atau dakwah menyampaikan pesan-pesan yang berkaitan dengan ekonomi Islam. Jadi teman-teman FOSEI ini fokusnya ke ekonomi Islam, kayak gitu. Kalau mungkin ada organisasi lain, misal seperti lembaga dakwah, nah itu fokusnya Islam secara umum, atau mungkin ada yang fokusnya terhadap bidang-bidang yang selain ekonomi Islam. Nah itu jadi setiap organisasi itu punya fokusnya. Nah, teman-teman yang berada di FOSEI, yang ada di KASEI, ya berarti teman-teman fokusnya untuk berdakwah atau mungkin mensosialisasikan ekonomi Islam. Minimal sosialisasi pada diri sendiri dulu. Kemudian yang kedua adalah ukhuwah. Nah, ukhuwah ini kader FOSEI itu terkenal banget. Karena jujur teman-teman, saya dari kampus UB, kampus Universitas Brawijaya di Malang, tapi ketika kadang kunjungan terus silaturahim dengan teman-teman KASEI yang ada di luar, itu ukhuwahnya merekat banget gitu. Apalagi kalau teman-teman ikut Temilrek, kemudian ada Temilnas, wah itu ukhuwahnya kerasa banget. Jadi teman-teman nanti ketika ikut agenda FOSEI nanti baru merasakan bagaimana ukhuwah yang ada di FOSEI. Nah itu. Kemudian adalah yang ketiga ilmiah. Nah, ilmiah ini ketika kita sebut kader FOSEI itu selalu melekat. Ilmiah artinya kader FOSEI paham tentang ekonomi Islam. Ketika kita sebut kader FOSEI di lingkungan masyarakat, insya Allah kader FOSEI itu selalu diidentikan dengan budaya-budaya ilmiah kayak gitu. Kalau ketika organisasi menghadapi sebuah masalah atau mungkin kita menghadapi sebuah masalah, kita selalu selesaikan dengan budaya-budaya ilmiah. Jadi ada tiga hal yang selalu menekat pada kader FOSEI. Ini yang nanti teman-teman ketika berada di KASEI atau di FOSEI juga nanti teman-teman akan merasakan ketiga hal ini. Oke, next. Ini ada beberapa testimoni dari orang-orang tokoh-tokoh ekonomi Islam, dan insya Allah teman-teman
FOSE ini sudah dikenal sekali di tataran tokoh-tokoh ekonomi Islam atau mungkin ya praktisi-praktisi akademisi-akademisi ekonomi Islam yang ada di Indonesia. Jadi ya teman-teman akan familiar lah nanti ketika teman-teman ada di FOSE. Ini tadi itu dari Ketua OJK yang sebelum di tahun ini, terus ada lagi, nah ini Prof. Fizal Rifai, kemudian ini juga Prof. Sufyan almarhum, kemudian ada Pak Ali Sakti. Nah, oke, kita masuk biar soalnya agak banyak materinya. enggak banyak. Nah, pertama teman-teman, apa itu FOSE? Jadi FOSE itu wadah silaturahim tingkat nasional yang mengakomodir Kase-Kase. Jadi teman-teman, Kase itu bukan cuma Kase yang ada di kampus teman-teman, tapi Kase itu juga ada di kampus-kampus lain. Nah, sekarang itu datanya tercatat sekitar 200 lebih kampus yang sudah terdaftar dalam FOSE kayak gitu. Jadi FOSE itu anggotanya adalah Kase-Kase atau mungkin himpunan-himpunan, kemudian ada BEM-BEM, terus ada lembaga-lembaga otonom yang ada di kampus-kampus yang jatuhnya bentuknya Kase. Nah, nanti itu mereka tergabung dalam wadah silaturahim ini. Jadi kita FOSE itu adalah wadah silaturahim, tempat berkumpulnya. Jadi kalau misalnya kita analogikan, itu seperti PBB. PBB yang ada di dunia lah ya. Terus PBB itu kan adalah tempat berkumpulnya negara-negara kayak gitu, negara-negara. Nah, PBB ini dia mengakomodir negara-negara yang ada di dunia. Jadi dia hanya tempat untuk menyepakati hasil forum-forum dari negara-negara yang ada di dunia kayak gitu. Nah, sama dengan FOSE kayak gitu. Jadi negara yang ada di dunia itu PBB nggak bisa ikut campur tangan atau mungkin tidak bisa mengintervensi secara langsung yang ada di negara-negara. Misal kayak PBB tidak bisa mencampur tangan, ikut mengintervensi kepentingan atau mungkin sistem politik yang ada di Indonesia misalnya kayak gitu, atau mungkin sistem ekonomi yang ada di Indonesia seperti itu. Jadi PBB nggak bisa ikut campur, atau ekonominya PBB nggak bisa ikut campur. Sama dengan FOSE, FOSE itu tidak bisa mengintervensi secara langsung Kase-Kase. Jadi ada hak otoritas tersendiri oleh Kase-Kase kayak gitu. Nah, kemudian FOSE hanya membantu ketika ada Kase yang bermasalah atau mungkin Kase membutuhkan apapun itu fasilitas, nah itu FOSE menyediakan. Sama dengan PBB, ketika negara-negara yang ada yang membutuhkan dana misalnya, nah itu tinggal ke PBB. Sama seperti itu sistemnya. Jadi intinya FOSE nggak bisa menginstruksikan secara langsung, tapi dia hanya sebatas mengkoordinasikan, menghubungkan kayak gitu, sebagai katalisator lah kayak gitu. Nah, apa itu Kase? Nah, Kase ini adalah kelompok studi ekonomi Islam. Intinya setiap kampus, hampir semua kampus, hampir ya, dan sudah banyak kampus-kampus yang ada di Indonesia itu punya Kase kayak gitu. Bahkan kampus-kampus yang PTN yang misal kayak UB, UGM, UI itu juga ada ininya, ada Kase-nya. Kemudian kalau di UIN itu banyak, misalnya hampir semua kayaknya punya Kase. Nah, next, nah ini tadi yang saya katakan hubungan antara Kase dengan FOSE seperti ini. Jadi dia hanya penghubung, dia menghubungkan antara Kase-Kase yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kita berdakwah, kita sosialisasi ekonomi Islam nggak sendiri. Tugas teman-teman nggak cuman tugas dari kampus teman-teman atau Kase yang ada di kampus teman-teman, tapi tugas ini kita bareng-bareng dan itu insya Allah bakal lebih mudah kayak gitu. Nah, ini untuk struktur yang ada di FOSE. Nah, ini mungkin pengenalan juga. Jadi teman-teman di FOSE itu ada struktur kepengurusannya juga kayak gitu. Misal di tataran nasional itu ada presidium nasional. Nah, presidium nasional itu ada 5 Presnas, nanti saya sebut beberapa bidangnya. Kemudian di bawah presidium itu ada korek atau koordinator regional kayak gitu. Nanti ada koordinator regional dan ada pengurus-pengurus regionalnya. Teman-teman kalau misalnya nanti selama di Kase terus tertarik dengan FOSE, nah itu teman-teman bisa ikut atau mungkin bisa ya berpartisipasi atau mungkin mewakafkan dirinya untuk bisa menjadi Presnas atau korek. Kemudian di selanjutnya ada ketua Kase kayak gitu.
Oh ya, untuk regional sendiri kita ada 14 regional, teman-teman, ada 14 regional. Nah, itu kalau di Sumatera ada tiga regional, Sumbagut bagian utara, ada Sumbakteng, Sumatera bagian tengah, kemudian ada Sumbaksel, Sumatera bagian selatan. Kemudian di Jawa lumayan banyak, Kalimantan juga ada, Sulawesi juga ada, kemudian di NTT, NTB juga ada, bahkan sampai ke Papua ada juga. Jadi FOSE ini seluruh Indonesia ya teman-teman, nggak cuma di Sumatera aja atau mungkin di Jawa aja. Gitu. Nah, kalau untuk kaderisasi, jadi yang perlu saya sampaikan di poin ini sebenarnya teman-teman berada di berada di KASE, artinya teman-teman otomatis tergabung dalam FOSE. Jadi biasa ada yang nanya, Mas, saya kan masuk KASE, terus gimana caranya masuk FOSE? Enggak, teman-teman masuk ke KASE berarti otomatis teman-teman menjadi kader FOSE, kayak gitu. Apalagi kalau KASE teman-teman sudah terdaftar di FOSE. Jadi nggak usah daftar lagi, kecuali kalau memang nanti teman-teman ke depannya mau jadi pengurus atau mungkin mau jadi anggota atau mungkin jadi pimpinan di FOSE itu bisa. Teman-teman harus daftar, nanti ada seleksinya juga, kayak gitu. Nah, yang perlu kita ketahui bahwasanya FOSE itu bukan organisasi tersendiri, kayak gitu. Jadi FOSE itu tidak bisa berdiri tanpa KASE, tapi KASE bisa berdiri tanpa FOSE, kayak gitu. Jadi FOSE itu intinya adalah untuk tempat berkumpulnya KASE-KASE. Jadi FOSE bukan organisasi tersendiri. Jadi FOSE itu hanya wadah yang menghimpun semua KASE yang ada di Indonesia agar pergerakan ekonomi Islam itu dapat berjalan dengan sejalan atau dengan satu visi, yaitu memberikan ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Nah, ini perlu kita ketahui juga sejarah teman-teman, karena kita yang nggak tahu masa lalu kita nggak bisa menentukan bagaimana masa depan kita, yaitu tidak bisa merencanakan masa depan kita. Makanya perlu kita tahu sejarah-sejarah yang ada di FOSE. Nah, sejarah FOSE teman-teman, FOSE ini udah berdiri 20 tahun, jadi sudah lama, bukan organisasi yang baru. Tepatnya tanggal 11 sampai tanggal 13 Mei itu diwacanakan, didiskusikan untuk membentuk sebuah organisasi atau wadah forum ekonomi Islam. Nah, tepatnya tanggal 13 Mei itu diadakan kongres atau perkumpulan dari 70 universitas yang ada di Indonesia. Jadi pada saat itu bayangkan ketika di tahun 2000-an yang mungkin belum mengenal WhatsApp, belum mengenal Instagram, terus mungkin cara komunikasinya hanya sebatas via via telepon biasanya ada di ini ya, warung telepon, wartel gitu. Nah, itu kan mengumpulkan 70 universitas, kemudian kita silaturahim, para alumni silaturahim, para founder silaturahim, tepatnya di Undip, Universitas Diponegoro Semarang, di Balai Latihan Koperasi. Nah, itu mengadakan kongres untuk membentuk FOSE, Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam. Nah, kemudian dari setelah itu diadakanlah Munas lagi di tahun 2001, itu diadakan Munas lagi untuk membentuk kepengurusan dan sistem yang ada di FOSE seperti anggaran dasar, kemudian ada anggaran rumah tangga gitu. Nah, ini beberapa sejarahnya, nanti teman-teman bisa akses juga ini PPT-nya. Ya, intinya ini pertama di tahun 2000 di Undip yang tadi saya katakan, kemudian selanjutnya diadakan pertemuan lagi, yaitu di tanggal April, di bulan April di tahun 2001, itu Munas FOSE yang ada di UIN Jakarta, UIN Jakarta, gitu. Nah, intinya pada saat UIN Jakarta itu lahirlah kepengurusan FOSE, kemudian dihasilkan ada 12 regional yang tersebar nah, pada saat itu kan masih 12 regional, tapi di sekarang ini kita udah sampai 14 regional, jadi mungkin akan ada tambahan ekspansi dakwah lagi, itu. Kemudian ada Temu Ilmu Nasional yang pertama kali diadakan di tahun 2002. Kemudian ada Munas FOSE, Temu Ilmu Nasional lagi. Jadi nanti saya coba jelaskan apa sih sebenarnya Temilnas itu, kemudian apa lagi itu Munas ya. Nah, ini yang tadi saya katakan ada karakteristik FOSE yang melekat pada kader-kader FOSE, gitu. Huwa dakwah ilmiah. Ini visi FOSE, visi misi FOSE.
Visi-misi FOSE kita setiap tahun sampai sekarang tetap sama, karena memang tujuan kita adalah pembumian ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Kemudian ada misi-misinya. Kemudian ini tujuan dan fungsi FOSE. Intinya adalah FOSE itu ini teman-teman, menghubungkan ya, katalisator, penghubung antara pihak-pihak yang ada di ekonomi Islam. Misal kayak praktisi, stakeholder praktisi, akademisi, kemudian apalagi ya, regulator. Nah, itu dia menghubungkan dengan KC, menghubungkan dengan kader-kader yang ada di FOSE, yang ada di KC. Jadi itu dia penghubung. Misal kalau teman-teman butuh, misalnya di KC teman-teman butuh pemateri, atau mungkin teman-teman butuh pengen sosialisasi lebih jauh lagi tentang ekonomi Islam, ya, itu bisa dihubungkan lewat FOSE. Atau misalnya ini nih kebutuhan regulasi, misalnya kita berbicara regulasi nih, regulasi mengenai ekonomi Islam, kebutuhan regulasi ekonomi Islam. Nah, itu FOSE bagaimana nih mahasiswa bisa terlibat dalam perumusan regulasi ekonomi Islam misalnya yang ada di Indonesia. Nah, itu FOSE ada di sana. Itu. Nah, itu alhamdulillah kemarin kita sempat diundang ya, sempat diundang salah satu organisasi, satu-satunya organisasi mahasiswa yang diundang untuk membahas rancangan undang-undang ekonomi Islam kayak gitu. Dan itu teman-teman patut bersyukur dan berbangga. Artinya peran kita sebagai mahasiswa tidak hanya sebatas belajar aja, tapi teman-teman ikut terlibat juga. Kita terlibat juga dalam hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan ekonomi Islam. Itu hanya regulasi, belum lagi praktisi, belum lagi akademisi. Nanti coba saya sampaikan lagi ya. Bertahap. Nah, ini kemudian, nah ini yang tadi saya katakan, penghubung antara asosiasi, regulator, kemudian asosiasi industri, asosiasi profesi. Nah, nanti FOSE juga menghubungkan, misal kalau teman-teman butuh magang nih, teman-teman butuh magang magang di lembaga keuangan syariah. Nah, itu FOSE menghubungkan. Teman-teman butuh beasiswa ekonomi Islam, ya itu FOSE menghubungkan. Kemudian teman-teman butuh link untuk kunjungan misalnya, itu teman-teman FOSE bisa menghubungkan. Jadi peran FOSE di situ, supporting system KC-KC yang ada di seluruh Indonesia. Gitu. Nah, ini ya regulator atau mungkin regulasi ekonomi syariah, bisa dilihat ada industri yang berkaitan dengan perbankan, filantropi, kemudian ada juga pendukung, misal kayak pengadilan agama dan lain-lain kayak gitu. Nah, ini intinya kita tetap mengawasi regulasi ekonomi syariah. Nah, apakah dia tidak sesuai? Nah, itu misalnya ada yang sedikit yang terlupakan atau mungkin sedikit yang bergeser. Nah, itu FOSE perannya di situ kayak gitu. Nah, ini kemudian industri bisnis ini teman-teman. Jadi kita alhamdulillah sudah banyak kerjasama juga dengan Bank Indonesia, kemudian ada OJK, ada Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, dan lain-lain kayak itu. Terus ada Bappenas juga. Kemarin alhamdulillah kita dapat penghargaan lagi organisasi mahasiswa yang fokus berperan, berkontribusi dalam perkembangan ekonomi syariah kayak itu. Nah, ini regulator non-kementerian, intinya ada DSN, Basnas, EIE, BW. Intinya ya ini ya, kita selalu terhubung lah dengan praktisi-praktisi atau mungkin para stakeholder ekonomi Islam. Kemudian ini asosiasi, intinya ini ya teman-teman yang ada, asosiasi yang ada di Indonesia, teman-teman bisa baca sendiri. Ini bisa ini saya ini juga. Nah, ini ada 5 bidang yang ada di FOSE. Pertama ada bidang kaderisasi, nah itu saya sendiri. Kemudian ada bidang keuangan, ada bidang kelembagaan, bidang keilmuan, bidang media dan data. Jadi ada 5 bidang yang ada di FOSE. Kayak gitu. Nah, ini kemudian persebaran regional, jadi ada 14 regional, ada Sembagut tuh yang paling pojok ke atas. Kemudian ada Sembakteng, Sembaksel, ada Banten, ada Jabodetabek, Kalimantan kayak gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya dari misalnya ke Sulawesi nih, ke Sulawesi nggak ada tempat nginap atau mungkin nggak ada tempat tinggal, itu tinggal dihubungin aja kadang-kadang FOSE, insya Allah mereka siap dan mereka sangat welcome. Atau mungkin teman-teman ikut lomba misalnya, kadang dulu saya pernah gitu ikut lomba, kemudian ikut event, terus biar menghemat biaya ya udah saya nginap di kader FOSE. Bahkan mereka makan dan lain-lain itu dibiayain. Nah, itu mungkin salah satu bentuk aplikasi dari karakteristik ukhuwah yang ada di FOSE. Jadi teman-teman nggak usah takut. Apalagi ketika teman-teman
berada di satu agenda FOSE. Nah itu semua kumpul tuh kader-kader FOSE yang ada di seluruh Indonesia. Misal kayak temu ilmiah nasional, temu musyawarah nasional, atau mungkin temu ilmiah regional, itu mereka kumpul dalam satu forum itu. Jadi teman-teman nanti ketemu. Jadi pejuang-pejuang Eko Amrobani itu kumpul dalam satu forum dan itu kita bisa sharing. Itu serunya yang ada di FOSE yang saya alami ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa alami sendiri. Ada ini 14 regional, 207 KC maaf di sini. Kemudian ada sekitar 20.000 kader yang tersebar di seluruh Indonesia. Kayak gitu. Nah ini beberapa penghargaan prestasi kemarin dari FOSE yang dia dapatkan FOSE. FOSE kemarin alhamdulillah kerjasama juga dengan OJK. Kita membuka perdagangan saham dan ya kita nggak cuma dari ini ya teman-teman sosialisasi riba-riba dan lain-lain, tapi kita juga terlibat dalam praktek-praktek ekonomi syariah, misalnya pasar modal. Kemudian kunjungan internasional FOSE kemarin juga sebenarnya sempat direncanakan, cuma karena COVID kita mau kunjungan ke Thailand. Jadi tiap tahun ada kunjungan internasional, teman-teman bisa ikut, ada pendaftarannya. Kemudian FOSE kemarin menjadi narasumber FGD debat Pilpres. Kalau teman-teman kemarin lihat di debat Pilpres itu ada tema ekonomi syariah, tema ekonomi Islam. Nah itu salah satu yang diwacanakan, yang disarankan itu dari teman-teman FOSE. Jadi kalau teman-teman FOSE nggak bergerak, itu kayaknya nggak ada tema ekonomi syariah yang ada di debat Pilpres. Dan bahkan kita diundang untuk menjadi narasumber FGD, pembahasan temanya kayak gitu. Jadi kita menguji jadi ada satu forum FGD dan itu kita mahasiswa dari FOSE itu menguji kelayakan dari tema yang akan diangkat di debat Pilpres kayak gitu. Itu ini teman-teman alhamdulillah kita patut syukuri dan kita harus pertahankan. Kemudian FOSE mendapatkan penghargaan dari Menteri Bappenas kayak gitu, Bappenas. Jadi organisasi milenial pertama yang berkontribusi besar terhadap ekonomi Islam. Jadi kita organisasi yang mungkin satu-satunya Indonesia bahkan di dunia ya. Soalnya kalau teman-teman ke Malaysia, karena kita sempat survei juga, mereka nggak ada FOSE-nya kayak gitu. Dan insya Allah nanti kita bakal ekspansi juga, FOSE bisa go internasional juga kayak gitu, bertahap insya Allah. Nah ini beberapa ini gerakan wakaf data, kemarin ada gerakan wakaf data, teman-teman bisa ikut nanti mungkin next lagi ada riset, jadi di FOSE ada satu program yang teman-teman kader itu bisa turun langsung, bagaimana sih merasakan riset secara langsung ke lapangan, nah itu dari teman-teman. Dan itu kita menggerakkan dari hampir 1.000 lebih volunteer atau mungkin inovator mengenai riset ya wakaf data kayak gitu. Kemudian ini ada FOSE melawan corona yang kemarin, terus ada surat terbuka untuk Kemendikbud terkait kurikulum Meksyar. Nah, teman-teman bisa cek apa yang sudah dilakukan FOSE di sosial media FOSE. Nah, itu semua info-info itu teman-teman bisa dapatkan di sana. Sosial media, kalau teman-teman punya Instagram ada, kemudian di Facebook juga ada, Twitter juga ada, YouTube juga ada. Jadi banyak. Insya Allah sosial media FOSE aktif semua. Insya Allah. Kemudian ini ada kitab sakti, teman-teman bisa, kalau misalnya butuh materi ekonomi Islam nih, teman-teman bisa akses kitab sakti ini. Itu semua materi ekonomi Islam ada di situ, kayak gitu. Nah, tinggal teman-teman mau baca atau enggak. Itu semua ada semua, insya Allah. Dari fikih muamalah sampai fikih kontemporer, sampai ekonomi-ekonomi Islam. Yang mikro, makro, itu semua ada di sini, insya Allah. Nah, ini beberapa agenda nasional. Pertama ada Rakernas, kemudian SPMS. Rakernas ini rapat kerja nasional, teman-teman. Jadi di awal kepengurusan FOSE, jadi tiap tahun ada pergantian kepengurusan. Nah, itu di Rakernas itu membahas tentang program-program yang akan dijalankan FOSE selama 1 tahun ke depan. Kemudian ada SPMS, ini sosialisasi terkait pasar modal syariah gitu. Nah, ini kita kerjasama juga dengan IDX atau Bursa Efek Indonesia kayak gitu. Kemudian ada Temilnas. Nah, Temilnas ini adalah media atau forum tempat berkumpulnya kader-kader FOSE untuk mendiskusikan satu tema atau mungkin mendiskusikan yang mewacanakan satu isu yang akan kita sampaikan ke stakeholder kayak gitu. Kalau kemarin kita mengangkat isu wakaf data ekonomi berbasis masjid. Dan alhamdulillah sudah banyak dari hasil diskusi teman-teman. Jadi teman-teman ikut Temilnas, isinya apa? Isinya pertama ada lomba, pastinya ada lomba ekonomi Islam, lomba karya tulis, kemudian ada lomba Olimpiade Ekonomi Islam, kemudian ada lomba bisnis plan,
Terus yang paling penting adalah ada diskusi nasional. Nah, diskusi nasional ini sangat penting. Diskusi nasional ini bagaimana kita semua dari berbagai background yang ada di FOSE, kader-kader yang ada di FOSE itu berkumpul di Temilnas ini, kemudian kita diskusi apa nih tema yang menarik atau mungkin permasalahan ekonomi Islam yang ada di Indonesia saat ini, kayak gitu. Baru setelah itu dari hasil diskusi itu baru kita sampaikan ke pihak-pihak yang berkaitan, kayak gitu. Misal kayak regulator atau praktisi atau mungkin akademisi, ya, itu kita sampaikan. Itu terus ada Munas. Nah, Munas ini tempat pertanggungjawaban dari hasil apa yang sudah dikerjakan pengurus FOSE selama setahun kepengurusan, kayak gitu. Nah, Munas ini juga untuk menentukan siapa pemimpin selanjutnya, siapa presiden nasional selanjutnya. Kemudian di sini juga adalah forum ukhuwah sih. Forum ukhuwah, teman-teman nanti bisa ketemu, bisa sharing dengan kasih-kasih lain. Dan ya, yang saya rasakan Temilnas sama Munas itu tempat paling berkesan lah. Ya, Rakernas juga ya tempat paling berkesan ketika ketemu dengan kader-kader yang ada di seluruh Indonesia, kayak gitu. Nggak kebayang bagaimana kita bisa menyatukan, bisa menghubungkan, mendatangkan semua kader yang ada di seluruh Indonesia. Ya, nanti diingatkan ya kalau kelebihan apa ya. Nah, selanjutnya ada Kamnas. Nah, Kamnas ini adalah singkatan dari kampanye nasional. Jadi kampanye nasional ini kita turun ke jalan, kemudian menyampaikan tentang ekonomi Islam, kayak gitu, kampanye nasional. Atau mungkin bentuknya kita turun ke desa-desa, kemudian kita ke sekolah-sekolah. Nah, itu bentuknya kampanye nasional. Nantinya kita mengkampanyekan ekonomi syariah ke masyarakat, kayak gitu. Intinya ya itu ya, Kamnas. Jadi wadah pengembangan gerakan dakwah ekonomi Islam yang kreatif. Jadi bentuknya ya intinya kreatif lah. Kita mengkampanyekan dengan bentuk kreatif. Kalau di tahun ini kita turun ke sekolah, kita ke sekolah-sekolah, ke SMA-SMA, ke SD-SD bahkan, ke SMP-SMP, yaitu kita sampaikan tentang ekonomi Islam. Terus ke masyarakat juga, ke desa-desa, jadi ada desa-desa binaan, teman-teman bisa ikut kayak gitu, atau mungkin dikasih teman-teman juga ada. Kemudian ada FOSE Goes to Overseas. Nah, ini yang tadi sempat disinggung ya, FOSE ke internasional, ke luar negeri. Nah, itu kita ketemu dengan tokoh-tokoh ekonomi Islam di luar negeri, dan kita cari tahu juga, dan sekaligus untuk ekspansi dakwah dari FOSE itu sendiri, seperti itu. Nah, ini kalau di tahun ini kita rencana kemarin mau di Thailand. Kalau di tahun kemarin itu di Malaysia. Tahun ini kan karena COVID ya nggak jadi kayak gitu. Mungkin di tahun depan ke Thailand. Ya mungkin tahun-tahun selanjutnya ya teman-teman bisa ketika jadi pengurus bisa diusulkan kemana gitu. Nah, ini terakhir sebelum tutup, tagline yang diambil dari FOSE di tahun ini adalah berdaya bersama. Jadi intinya di tahun ini FOSE, kepengurusan FOSE ingin memberdayakan kader-kadernya, gitu. Ingin memberdayakan kader-kadernya. Karena ketika kadernya berdaya, artinya kasihnya akan berdaya. Ketika kasihnya akan berdaya, itu FOSE-nya akan berdaya, kayak gitu. Jadi fokus dari kita tahun ini adalah pemberdayaan kader-kader, kayak gitu. Nah, itu mungkin dari saya, teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf, kalau masih ada yang kurang nanti bisa ditanyakan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Fauzan yang telah menyampaikan materi yang luar biasa. Selanjutnya, kami akan membuka sesi tanya jawab. Saya buka satu termin untuk 3 orang penanya.
Kepada yang ingin bertanya, dipersilakan menyalakan mikrofonnya, sebutkan nama dan prodi masing-masing. Ada yang ingin bertanya? Saya Kak, saya ingin bertanya. Halo? Jah, itu ada yang bertanya, Jah. Azizah. Kita keluar lagi ini tadi mana dong? Ya, ada yang ingin bertanya? Ada Iya, Zah yang bertanya, Zah. Saya Kak. Saya Kak. Saya Kak. Boleh di room chat ya. Ada yang ingin bertanya siapa? Tadi siapa yang ingin bertanya? Saya Kak. Halo Kak. Ya, sok. Mungkin lagi ada jaringan ya. Sok mau bertanya apa? Kenal. Sebutkan nama dan kelompok. Langsung aja. Yang perempuan British tuh Surabaya itu armarem pisang rebus. Tadi ada tahu semudang kok nggak makan. Kok nggak bisa? Yang saya kan ditaruh terus saya ngambil satu terus main 2 kali pas udah selesai main ya habis. Banyak itu plastik. Jadi 8 orang pas. Hah? Main apa ya? Oh, nggak tahu. Apa? Apa? Ya. Tadi siapa yang ingin bertanya siapa tadi? Jah, itu udah ada yang nanya, Jah. Azizah. Iya, ya. Kakak organisasi.
Mungkin saya langsung jawab aja ya. Kayaknya moderatornya Iya ada. Bang, Iya silakan. Kak, ada jaringan kayaknya. Ya, boleh. Pertama dari Muhammad Hussein Rifatahillah dari oke. Apakah organisasi ini dibentuk karena dasar firman Allah, Allah bayar haram riba? Ya, jadi salah satu dasar dari visinya adalah kita pembumian ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Gitu. Nah, salah satunya adalah untuk menyampaikan pesan Allah. Yaitu pesan Allah itu adalah ya firman Allah di Al-Baqarah 282, teman-teman bisa cek, atau mungkin 278, nah sekitar itu. Pokoknya di sekitar halaman-halaman itu ya. Intinya wahallallahu bay'a haram riba. Nah, di dalam proses pendirian organisasi ini pun juga dasar kita adalah sosialisasi ekonomi Islam. Sosialisasi ekonomi Islam itu adalah ya salah satunya itu tentang riba kayak gitu. Karena kan ya permasalahan yang ada di Indonesia bahkan di dunia ini itu masalah riba. Nah, di ayat Al-Quran pun sendiri sebenarnya udah dijelaskan ya terkait riba. Kalau teman-teman baca lagi riba tahapan-tahapannya dan sampai ke tahapan terakhir itu pengharaman, bahkan satu-satunya dosa yang Allah itu katakan itu siapa yang melakukan dosa itu dia ditantang, diperangi ya gitu. Coba teman-teman lihat dosa-dosa yang lain, bukan ini ya maksudnya ini. Teman-teman lihat dosa-dosa yang misalnya dosa zina atau mungkin dosa khamar itu nggak ada. Bahkan ya fitnah dan lain-lain itu nggak ada. Tapi ketika riba ini Allah dengan tegas bahkan menantang itu memerangi. Bayangin diperangi Allah sama nabinya gitu. Itu salah satu poin yang harus kita pahami teman-teman. Gitu. Jadi dosa yang benar-benar sangat tidak boleh dilakukan kayak gitu. Nah, makanya kenapa di dalam organisasi ini memang kita fokusnya adalah mensosialisasikan itu, berdakwah itu dengan cara-cara kita kayak gitu, dengan cara-cara kreatif. Karena ketika kita langsung ngomong ke masyarakat, jangan riba, nggak boleh kayak gitu. Karena memang pernah sih kayak gitu, kita kampanye misalnya nih, ada satu case kita kampanye nasional, kita nyampein nggak boleh riba, tapi memang mereka nggak menerima kayak gitu. Ini apa nih kayak gitu? Kenapa ngelarang-larang kayak gitu? Nah, makanya kita perlu pendekatan. Pembumian itu nggak kita tiba-tiba langsung mengatakan kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gini. Nggak. Tapi ada tahapnya, ada tahap pendekatan dan lain-lain. Nah itu FOSE yang dilakukan itu, kayak itu. Nah itu ya makanya kenapa organisasi ini dibentuk karena dasar itu. Kemudian apa lagi? Oh, materi ke-1, oke. Oh ya, tadi ada materi ke-1 ya. Bisa. Terus, Baik dari Kak, mungkin ini pertanyaan untuk Kak Fauzan ya. Oh iya. Lalu untuk mendongkrak ekonomi Islam ini bagaimana? Sedangkan kita hidup di tengah kerumunan orang yang berbeda keyakinan. Oke. Jadi teman-teman, pertama ekonomi Islam ini bukan hanya untuk masyarakat atau mungkin masyarakat Muslim ya, atau Muslim kayak gitu. Kalau teman-teman lihat di negara lain, di negara Eropa, Inggris, bahkan ke Singapura, mereka dengan pusat kajian paling maju berkaitan dengan ekonomi Islam. Kayak gitu. Di Inggris sana, kalau teman-teman lihat, itu pusat kajian keuangan syariahnya itu paling maju. Kayak gitu. Teman-teman itu bisa jadi acuan kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut itu bisa ke Inggris. Di sana ada universitas bahkan ada kampus yang mengkaji tentang ekonomi. Dan kita tahu bahwasanya Inggris adalah negara dengan mayoritas non-muslim. Singapura dengan masyarakatnya yang hampir semuanya mungkin Islamnya sangat sedikit. Itu mereka ingin menjadi pusat ekonomi syariah yang ada di Asia. Padahal di negara sekitarnya ada Indonesia, negara dengan sekecil itu, dan di sekitarnya ada negara-negara Muslim yang mayoritas, negara-negara dengan mayoritas Muslim masyarakatnya, Indonesia, Malaysia, Brunei, bahkan ya Singapura bahkan dengan bangganya, dengan PD-nya pengen jadi pusat ekonomi syariah. Bayangin kayak gitu. Jadi ekonomi Islam itu yang perlu kita pahami bukan hanya untuk
umat muslim kayak gitu. Jadi ini ekonomi Islam sudah banyak beberapa tokoh tokoh-tokoh ekonomi bahwasanya memang ekonomi Islam adalah solusi dari permasalahan ekonomi yang ada saat ini. Lalu gimana mendongkrak ekonomi Islam? Nah, itu yang saya katakan tadi di awal. Kita bertahap, teman-teman. Kita bertahap, mulai dari perbaikan regulasi, kemudian ada sosialisasi. Jadi sama seperti tahapan riba. Tahapan riba itu nggak langsung dilarang, nggak langsung diancam untuk diperangi, tapi tahapan dulu. Pertama, tahapan riba itu dikatakan bahwasanya riba itu nggak baik, kayak gitu. Terus yang kedua, riba itu mendatangkan sesuatu yang buruk bagi ininya, kayak gitu. Kemudian di tahap selanjutnya, riba itu mulai diharamkan, kayak gitu. Untuk riba-riba yang berlipat ganda. Dan di akhir, di tahapan keempatnya, itu riba nggak boleh, kayak gitu. Bahkan diancam. Sama lah, mungkin kalau misalnya kita mau analogikan, ini bukan ini ya, bukan berarti membuat ini ya satu pemahaman hukum, enggak, tapi ini bisa kita analogikan teman-teman ya. Sekarang kondisinya adalah kita udah melekat darah daging sistem ekonomi konvensional, sistem ekonomi kapitalis kayak gitu, dan itu sangat susah untuk dilepas. Tapi bisa, bukan berarti tidak bisa, tapi bisa tapi belum mungkin hanya bertahap kayak gitu, bertahap untuk ke sistem ekonomi Islam. Kayaknya kenapa bertahap kayak gitu. Jadi bukan berarti sistem ekonomi Islam ini bukan untuk cuman umat muslim, enggak, tapi untuk ini. Nah, itu bertahap. Bahkan masyarakat yang non-muslim, negara-negara non-muslim yang tadi saya katakan, mereka tertarik. Cina, bahkan teman-teman, Cina yang kita ketahui bahwasanya negara sistem kepemerintahan komunis, mereka kemarin mengadakan satu event, itu pusat makanan halal. Pusat makan halal. Bahkan kalau hal, kita ketahui bahwasanya halal lifestyle itu kan dari ajaran Islam kayak gitu. Dan itu sudah sangat ini ya teman-teman, sudah sangat berkembang kayak gitu. Jadi itu udah mulai berkembang. Terus saya langsung jawab aja ya teman-teman, biar ini bisa ini nanti kalau misalnya waktunya kalau udah habis nanti bisa disampaikan biar kejawab semua. Mengapa di Indonesia ini masih menggunakan sistem pengkreditan? Oh, jadi ini sebenarnya tugas teman-teman untuk mencari tahu ya, mencari tahu, baca buku-bukunya, dan itu banyak. Tapi mungkin saya jawab sedikit aja, karena ini panjang bahasanya kalau kita ngomongin tentang sistem ekonomi, bahkan sistem riba. Karena sistem riba itu nggak cuman ya sistem, belum kita ngomongin kapitalis, belum lagi sistem ekonomi sosialis, nah itu banyak. Kemudian kenapa sistem riba pada sistem perdagangan? Nah ya karena memang yang selama ini beberapa hampir seabad lebih ya teman-teman, kita udah menganut sistem ekonomi, sistem kapitalis ya, sistem kapitalis yang ada di perekonomian kita. Jadi memang susah lepas kayak gitu. Sama lah ketika teman-teman budaya kita yang ada di daerah, yang tadinya budayanya kita gotong royong, nah itu gotong royong itu dari awal ketika teman-teman lahir atau mungkin ketika teman-teman berada di dunia ini itu sudah ada kayak gitu. Sama dengan sistem ini, sistem ekonomi ini. Jadi budaya udah menjadi apa ya tadi saya katakan merekat atau mungkin berdarah daging kayak kita. Jadi agak susah lepas. Makanya sistem itu digunakan. Nah, ini adanya sistem ekonomi Islam adalah sistem yang ditawarkan sebagai solusi permasalahan ekonomi sekarang kayak gitu. Kemudian ada lagi satu visi misi. Oh, ini kayaknya berkaitan dengan KC ya, KC yang tadi ya. Iya Kak, betul. Ya, boleh. Untuk Kak Reza, ada yang ingin bertanya nih. Muhammad Fatir Rizkon, reguler 1A. Di dalam salah satu visi misi Skype, kan terdapat memberdayakan dan mengembangkan ekonomi Islam dalam tataran keilmuan dan aplikasi. Nah, yang dimaksud dengan tataran keilmuan dan aplikasi itu seperti apa? Baik, Kak Reza, boleh dijawab. Oke, baik. Terima kasih pada moderator dan teman-teman yang udah bertanya. Sebelumnya suara saya jelas nggak? Jelas kok, jelas. Jelas. Sebelumnya mohon izin Pak Pres Fauzan untuk menjawab pertanyaan saya terlebih dahulu. Jadi di visi
Skait salah satunya itu adalah memberdayakan dari tataran keilmuan dan aplikasi. Maksudnya itu seperti apa? Maksudnya itu contoh dalam memberdayakan dalam keilmuan. Jadi kita mengedukasi teman-teman Skait, baik itu dari kita sendiri selaku pengurus maupun dari teman-teman mahasiswa yang lainnya terkait ekonomi Islam, mulai dari hal yang paling mendasar sampai dari hal-hal yang bersifat kontemporer. Itu yang kita maksud dengan memberdayakan dari segi keilmuan, yaitu dengan mengedukasi. Nah, kalau dari tataran aplikasi, yaitu dengan cara kita menyediakan atau mewadahi teman-teman untuk dapat mengaplikasikan apa yang telah teman-teman pelajari. Sebagai contohnya, teman-teman di kelas sudah ada mata kuliah perbankan syariah. Nah, nanti dari kita ada itu namanya Bank Mini. Bank Mini itu semacam kayak praktik untuk perbankan syariah. Bagaimana caranya kita bisa menerapkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari di kelas. Itu contoh salah satunya. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jika masih kurang puas bisa ditanyakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Raden Syukron Ramadan, reguler 1C. Tadi kan dikatakan ekonomi syariah itu tidak hanya untuk ditujukan kepada muslim ya, Kak. Lalu apakah boleh non-muslim menjadi nasabah bank syariah? Boleh dijawab oleh Kak Fauzan? Oh ya, oke. Ya, boleh tidaknya boleh, pasti boleh teman-teman. Karena memang intinya kan ketika memang nasabah non-muslim itu menjadi maksudnya non-muslim itu ingin menjadi nasabah bank syariah, ya dia harus ikut aturan-aturan atau syarat-syarat yang diajarkan dan sudah ditetapkan oleh perbankan itu, karena mengacunya pada syariat-syariat agama Islam kayak gitu. Jadi tidak, karena gini teman-teman, kita bedakan antara dua hal ya, ibadah dengan muamalah kayak gitu. Ketika kita ngomongin ibadah, berarti ibadah ini kita kembali lagi di surat Al-Kafirun ya, yang mengatakan ya agamamu, agamaku kayak gitu. Kita ngomongin ibadah. Nah, ketika kita ngomongin syariah atau mungkin perbankan, ini masuknya ke muamalah kayak gitu. Ini masuknya ke muamalah. Jadi hubungan dengan antar manusia kayak gitu. Kalau ibadah hubungan dengan pencipta kita, hubungan kita kepada Allah kayak gitu. Nah, jadi kalau untuk muamalah itu kita dianjurkan untuk bermuamalah, bahkan bertransaksi dengan semua pihak kayak gitu. Tapi kalau kita udah berbicara tentang agama, ibadah, itu nggak bisa kita tolerir gitu. Kalau misalnya teman-teman tahu lah ya sejarahnya kayak gimana. Nah, makanya kenapa non-muslim itu bisa jadi nasabah bank syariah. Nah, itu mungkin salah satu dasarnya. Gitu. Aku langsung jawab lagi ya, yang kedua ya. Dari Muhammad Bagus Al-Farizi, regional 1C. Iya, Kak, langsung jawab. Oke. Saya pernah mendengar bahwasanya di Indonesia itu ada kawasan industri yang halal. Kira-kira di mana saja ya kawasan industri halal itu yang ada di negara kita sendiri dan di negara luar? Lalu bagaimana hubungan ekonomi syariah Indonesia dengan negara lain? Oke. Pertama terkait industri halal. Industri halal ini banyak ya teman-teman, bisa cek di daerah-daerah itu ada. Saya pernah diskusi dengan MES, pernah dalam satu forum dengan masyarakat ekonomi syariah. MES Aceh itu punya program kawasan industri halal. Jadi satu kawasan itu satu kompleks lah, nggak tahu ya, satu kawasan lah kayak gitu. Kita sebutnya satu kawasan, dan itu semuanya menjual produk-produk daerah dengan basis halal kayak gitu. Kemudian kalau nggak salah di Jakarta itu ada pusat halal, teman-teman bisa cek cari aja di Google pusat halal center yang ada di Indonesia. Nah itu bisa teman-teman cek di sana. Terus di Lombok juga setahu saya pernah ada
itu ada kawasan industri halal. Nah, itu. Jadi banyak insya Allah kawasan-kawasan industri halal. Dan sebenarnya di Indonesia pun ini udah menjadi kawasan industri halal ya teman-teman. Karena kebanyakan dari produk-produk yang ada di Indonesia itu ya, ada sertifikasi halalnya kayak gitu. Jadi kadang beberapa masyarakat pun itu masyarakat yang ada di Indonesia nggak mau beli produknya kalau nggak ada halalnya. Atau misalnya ada satu produk dan produk itu terkenal dan dia nggak punya sertifikasi halal, ya jangan sampai jangan ini di Indonesia bisa bertahan kayak gitu. Jangan kira bisa bertahan, tapi biasanya itu ya tersingkir karena nggak ada produk atau mungkin sertifikasi halalnya kayak gitu. Jadi Indonesia pun ini jadi kawasan industri halalnya. Kemudian kawasan saya di negara kita sendiri, di negara luar. Negara luar itu banyak ya teman-teman. Banyak ini di Jepang itu ada pusat khusus makanan halal. Kalau teman-teman ke Jepang kayak itu. Ada pusat kawasan industri halal di sana. Ada Jepang dan Korea Selatan setahu saya. Jepang dengan Korea Selatan. Jadi ada satu kawasan di sana ada tempat dijual itu makanan halal semua kayak gitu. Kemudian karena kan di sana kan susah ya cari makanan-makanan halal. Terus Cina yang tadi saya katakan, terus Thailand, di Thailand juga. Nah, makanya kemarin itu kita di FOSE itu kenapa pengen ke Thailand, itu kan ada satu kawasan yang menarik, kawasan industri halal. Gitu, teman-teman bisa cek lah. Terus hubungan ekonomi syariah di Indonesia dengan negara lain. Kalau hubungan ekonomi syariah dengan negara lain sebenarnya bisa kita lihat dari hukum ya teman-teman, dari hukum yang diterapkan di Indonesia. Hukum-hukum misal kayak DSN MUI biasanya, atau mungkin penerapan akad-akad yang ada di Indonesia itu biasanya juga mengacu kepada Dewan Fikih Ulama yang ada di dunia kayak gitu. Jadi ada Dewan Fikihnya sendiri kayak gitu. Jadi teman-teman bisa cek. Jadi itu salah satu hubungannya. Terus kalau untuk hubungan-hubungan yang lain ya kalau dari bentuk akademisi ya itu bisa biasanya mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia ke luar negeri yang belajar atau mungkin ya memperdalam ekonomi Islam. Itu sih, jadi banyak sih sebenarnya. Selanjutnya dari Fahri Husnaini, reguler A kelompok 4. Kak, izin bertanya, tadi kan dijelasin di organisasi FOSEI sendiri, kita bisa mendapatkan beasiswa dari FOSEI itu sendiri, dan juga bisa mendapatkan relasi magang. Bisa dijelasin nggak Kak, beasiswa apa yang ada di FOSEI itu sendiri, dan di mana aja tempat relasi untuk magang? Silahkan Kak Fauzan. Oke. Ya, pertama yang saya sarankan adalah silakan cek postingan atau mungkin informasi-informasi yang ada di sosial media FOSEI. Itu semuanya ada, magang, terus beasiswa dan lain itu juga bisa dicek sekarang. Di situ banyak, tinggal teman-teman scroll up aja. Terus mungkin saya jelaskan dulu dari satu-satu ya beasiswa. Beasiswa itu yang pertama beasiswa ini kita kerjasama dengan MES gitu. Beasiswa ini diperuntukkan untuk pemimpin-pemimpin yang ada di FOSEI dan KASEI kayak gitu. Nah, kemudian ada juga beasiswa riset. Teman-teman bisa cek juga di MES itu ada beasiswa riset, tinggal dicek aja. Jadi kalau mau cari beasiswa dan lain itu teman-teman tinggal update aja informasinya, itu banyak sekali beasiswa. Terus untuk persyaratannya ya nanti bisa dicek sendiri aja ya, karena lumayan banyak dan saya nggak hafal persyaratannya. Intinya teman-teman kalau udah memenuhi syarat ya teman-teman bisa mengajukan beasiswanya. Kemudian untuk magang, beasiswa juga kita ada beasiswa amil zakat. Jadi teman-teman ini menghubungkan antara program magang ya, beasiswa program magang dengan beasiswa dengan program magang. Jadi teman-teman kita ada kerjasama dengan FOS, Forum Organisasi Zakat. Nah itu dia
kita diberikan pelatihan, kader-kader FOSI diberikan pelatihan sebagai amil zakat, nanti ada sertifikasinya. Nah, kalau teman-teman memenuhi syarat, nanti kedepannya bisa langsung kerja di lembaga-lembaga zakat kayak gitu lah, atau lembaga-lembaga wakaf gitu. Nah, itu lagi program yang sekarang kita jalankan, teman-teman bisa cek. Dan sekarang itu programnya masih jalan, masih terbuka. Mungkin tahun depan atau mungkin periode kedepannya bakal dikembangkan lagi untuk program-program ini. Kemudian magang sebenarnya kita ada ya teman-teman, tapi udah selesai sih sebenarnya, udah selesai. Mungkin tahun depan lagi ada, insya Allah ada, nanti bakal diajukan lagi. Itu magang ke bank-bank, perbankan syariah, bahkan di Kenex. Kadang saya juga terima informasi dari Kenex misalnya, Komunitas Nasional Ekonomi Syariah. Itu ada informasi gimana ada kader posing mau magang kayak gitu. Atau mungkin dari perbankan syariah, Simniaga Syariah, atau mungkin BNI Syariah, Muamalat, itu teman-teman bisa daftar lewat FOSEI. Kadang kan juga ada daftar lewat kampus tuh. Tapi kan kalau untuk daftar lewat kampus biasanya kuotanya terbatas. Nah, teman-teman bisa daftar lewat FOSEI juga. FOSEI ada kuota lagi tuh, ada kuota sendiri. Atau mungkin teman-teman mau magang di lembaga lain, bukan cuma lembaga perbankan saja, tapi ada lembaga-lembaga keuangan lain. Itu teman-teman bisa lewat akses. Intinya lihat aja informasinya di postingan-postingan atau mungkin informasi yang ada di FOSEI kayak gitu. Kak, izin bertanya, Kak. Iya. Oh ya, boleh, silakan. Nama Taufik Desa, Prodi Ekonomi Syariah. Jadi gini Kak, saya kan berasal dari pedalaman desa. Di pedalaman desa saya itu kesadaran untuk berekonomi Islam itu sangat rendah. Jadi saya minta nasihat Kakak, apa yang harus saya siapkan sekarang dan apa yang harus saya lakukan nantinya untuk memperbaiki keadaan di kampung saya itu. Karena emang yang saya rasakan adalah ya namanya kampung ya, kadang tidak diperhatikan, nggak terlalu diperhatikan oleh pemerintah dan lain-lain. Iya. Gimana Kak? Paham. Nasihatnya? Ya. Oke. Ya pertanyaan itu. Oke. Pertanyaan yang menarik dan ini pertanyaan paling bagus saya. Gimana peran kita untuk mensosialisasikan khususnya untuk masyarakat yang pedalaman ya teman-teman. Saya pernah juga dalam kondisi seperti itu, case seperti itu. Jadi di KC saya itu ada program pembinaan desa binaan. Mungkin teman-teman KC selanjutnya yang ada di KC teman-teman bisa memprogramkan KC binaan. Dan itu teman-teman kalau butuh dana itu bisa lewat FOSEI kayak itu. Bahkan FOSEI itu menawarkan siapa nih yang ada KC yang ada program binaan desa. Teman-teman butuh dana itu nggak usah khawatir kalau masalah dana, karena donatur untuk program-program sosial untuk ke desa itu banyak teman-teman. Bahkan di kita kan kerjasama juga dengan Dompet Duafa, itu kita bisa support Dompet Duafa, Kementerian Agama dan lain-lain. Itu kita bisa support masalah dana. Tinggal bagaimana program itu bisa dijalankan dengan baik, sistem yang teman-teman bangun, konsep yang teman-teman bangun kayak gitu. Itu yang pertama sih. Jadi mungkin ketika dikasih teman-teman ada program bina desaan, coba disasarkan program-program desa binaannya yang benar-benar desa yang belum paham tentang ekonomi Islam kayak gitu. Nah, kalau untuk pertama dari kita pribadi, bagaimana untuk ini ya sosialisasi dulu keluarga kita, baru teman-teman lihat kondisi yang ada di sana, di kampung halaman di sana kayak gitu. Nah, pengalaman saya ketika di KC itu kita nggak bisa langsung masuk ke rumah-rumah ngomongin tentang ekonomi Islam karena mereka nggak paham gitu. Apalagi ketika satu desa atau mungkin satu kampung itu udah sangat terikat dengan rentenir, itu banyak kan rentenir yang ada di kampung-kampung atau desa-desa itu sangat ini. Nah, itu yang mungkin teman-teman bisa survei dulu, tahu dulu kondisinya kayak gimana. Terus setelah disurvei baru teman-teman buat satu konsep program atau mungkin ini. Intinya pendekatan dulu. Kita nggak boleh langsung ujuk-ujuk langsung ngomongin tentang ekonomi Islam, tapi pendekatan dulu. Kemudian kemarin ada satu solusi kondisinya seperti itu
dari KC saya memang kita tidak langsung menyampaikan ekonomi Islam, tapi kita masuk ke program-program misal kayak ke sekolahnya, ke SD-nya kita ngajar, kemudian ada program misalnya programnya kemarin itu ada program ekonomi kayak gitu. Kita bantu ekonominya, kita bantu jualan, kita bantu ya kayak misalnya kayak inilah kayak apa ya, program-program yang terjun langsung KKN lah, kayak KKN gitu kayak gitu. Kemudian nyentuh lagi di masjidnya, coba teman-teman datangin masjidnya, harus cari tahu dulu kayak itu. Jadi jangan sendiri kalau memang mau menyebarkan ekonomi Islam di sana, tapi bawa kader-kader FOSE, kader-kader KC kita ke sana bareng-bareng, kita selesaikan masalahnya bareng-bareng kayak gitu. Tapi perlu kita analisis dulu teman-teman, perlu kita survei dulu bagaimana kondisi yang di sana, baru konsep-konsep ini. Nah, baru nanti ketika teman-teman butuh bantuan, butuh saran atau mungkin butuh konsep yang matang, itu bisa dari FOSE itu ada disediakan SOP-nya, ada disediakan panduannya. Kalau misalnya teman-teman butuh dana itu bisa bisa di-link-kan lah dengan stakeholder. Jadi insya Allah jangan khawatir, intinya ada kemauan dulu dari kita teman-teman, ada niat dulu untuk ke sana kayak gitu. Itu ya. Nanti kalau misalnya butuh diskusi lagi lebih lanjut, nanti bisa dihubungin aja teman-teman yang ada di FOSE kayak gitu. Ada insya Allah, intinya itu di sosmed FOSE itu ada kontak-kontak dan teman-teman bisa hubungin. Jadi intinya ini ya Kak. Jadi intinya dakwah ekonomi syariah yang itu yang ditekankan seperti itu. Ya. Tapi dakwanya yang perlu kita garis bawahi ya, dakwanya enggak yang itu ya, enggak langsung tiba-tiba teman-teman sosialisasi langsung ngomong tentang riba, jangan kayak gitu. Tapi ya bertahap dan ya harus matang konsepnya kayak gitu. Ya teman-teman tadi bisa lewat pemberdayaan dulu, atau mungkin bisa lewat sekolahnya dulu, atau mungkin bisa lewat masjidnya dulu, atau mungkin bisa sowan dulu ke tokoh-tokoh agama yang ada di sana kayak gitu. Jadi seperti itu kayak gitu. Kalau permasalahannya adalah di sana nggak paham tentang ekonomi Islam kayak gitu, nanti baru ketika memang kita udah dikenal masyarakat yang ada di sana, baru teman-teman bisa berbicara lebih jauh lagi tentang ekonomi Islam kayak gitu. Kalau untuk pembentukan pasar syariah itu gimana Kak? Pakar syariah. Pasar. Oh, pasar syariah. Pasar syariah. Jadi, kalau pasar syariah itu jadi sebenarnya kalau ini gimana? Ya. Sebenarnya itu kalau masalah kita ngomongin tentang teknis itu bakal panjang banget, apalagi kalau mau langsung buat pasar syariah itu panjang banget. Dan itu kita nggak bisa tiba-tiba ya teman-teman, ya yang tadi saya katakan nggak bisa tiba-tiba. Jadi ada proses yang harus kita jalani dulu kayak gitu. Kalau memang mau buat pasar syariah ya teman-teman harus cari dulu gimana regulasinya, atau mungkin gimana sosialisasinya, belum lagi bagaimana ketika orang-orang misalnya terima atau nggak terima, pro kontranya kayak gimana. Nah itu perlu ada kajiannya dulu, perlu ada risetnya dulu. Makanya FOSE itu ya itu budaya-budaya ilmiah itu yang perlu kita terapkan teman-teman. Jadi budaya-budaya ilmiah itulah yang bagaimana kita, ciri khasnya kita dalam berdakwah ekonomi Islam kayak gitu. Jadi kalau mau buat itu pun butuh berat ya? Pembahasan lebih lanjut. Bukan berat sebenarnya, butuh pembahasan yang lebih matang lagi. Kayak gitu. Oke Kak, makasih. Ya sama-sama.